Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah berbagai macam kenikmatan sehingga bisa bertemu kembali untuk sama-sama belajar, walaupun isyaknya agak sedikit maju sehingga kajiannya mulai jam 8 dan agak sedikit malam, tapi alhamdulillah tidak mengurungkan niat kita untuk sama-sama belajar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, berikanlah ilmu kepada kami, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wanfa'na bima 'allamtana, dan jadikanlah ilmu yang kami cari ini ilmu yang bermanfaat. Wazidna ilman, dan tambahkanlah kepada kami ilmu. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, beserta sahabat, dan juga kepada seluruh umat beliau yang tetap teguh berpegang dengan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah pada kesempatan yang singkat ini, 1 jam atau 45 menit ke depan,
kita sama-sama akan sedikit melihat fenomena yang pasti akan terjadi kelak di hari kiamat. Kita semua tidak tahu permasalahan yang lampau. Kita semua juga tidak tahu permasalahan yang akan datang, baik di dunia ataupun di akhirat, kecuali dari Al-Quran. Kita nggak akan tahu tentang kisah-kisah Nabi terdahulu dan umat-umat Nabi terdahulu yang dibinasakan oleh Allah, kecuali ya lewat Al-Quran. Kita juga tidak bisa ngerti tentang apa yang akan terjadi di hari kiamat kelak, kecuali juga melalui Al-Quran. Maka insya Allah pada kesempatan ini kita akan belajar sedikit dari apa yang Allah sampaikan dari Al-Quran tentang fenomena yang akan terjadi di hari kiamat, khususnya di dalam neraka. Harapannya, kalau kita sudah tahu tentang hal yang terjadi di neraka, wabil khusus tentang percakapan penduduk neraka, kita bisa mengambil faedah, kita bisa mengambil ibrah, agar kita mumpung masih hidup untuk tidak melakukan apa yang diperbincangkan oleh penduduk neraka. Dan kita bisa maksimal mengamalkan apa yang diharapkan oleh penduduk neraka. Karena Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, orang-orang yang ada di dalam neraka, di antara mereka ada yang nyesel. Kenapa dulu saya seperti ini? Kenapa dulu saya seperti itu? Di dalam neraka juga ada orang yang berharap kalau bisa kembali lagi ke dunia, mereka pingin seperti itu, mereka pingin seperti ini. Nah, kita mumpung masih hidup, mumpung masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup, maka pelajaran yang intinya bisa kita ambil malam hari ini adalah meninggalkan apa yang disesalkan oleh penduduk neraka sehingga mereka masuk neraka, dan kita bisa maksimal mengerjakan apa yang diharapkan oleh penduduk neraka sekiranya mereka masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, sebelum itu saya ingin sampaikan bahwa hari kiamat itu punya banyak nama. Hari kiamat itu punya banyak nama. Kita mungkin sering dengarnya Yaumul Qiyamah. Kita mungkin juga sering mendengar istilah Yaumul Akhir. Di antara nama tentang hari kiamat yang Allah namai di dalam Al-Quran adalah Yaumul Hasrah. Yaumul Hasrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Maryam ayat ke-39. Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan kepada manusia tentang hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan redaksinya bukan Yaumul Qiyamah, tapi Yaumal Hasrah. Wa andzirhum Yaumal Hasrati ulil amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Allah Ta'ala katakan wa andzirhum Yaumal Hasrah, kabarkanlah kepada manusia wahai Muhammad, peringatkanlah kepada manusia wahai Muhammad, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin sampaikan dan apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad mengabarkan, memperingatkan manusia. Yaumal hasrati idh qudiyal amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Kabarkan kepada mereka, berikanlah peringatan kepada mereka tentang hari penyesalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan bahwa hari kiamat itu adalah hari penyesalan. Semua orang nyesel. Semua orang nyesel.
Makanya Allah Subhanahu wa taala gambarkan kenapa hari kiamat itu disebut yaumal hasrah, karena semua orang menyesal. Yauma yatadzakkarul insan, yauma idzi waji'a yauma idzin bi jahannam, yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Kata para ulama, semua orang kelak di hari kiamat menyesal. Orang baik saja, orang yang masuk surga saja, mereka menyesal. Kenapa mereka tidak maksimal ibadahnya? Sehingga mereka masuk surganya misalkan mendapatkan derajat yang ke-50. Pertanyaannya, surga ada berapa tingkatan Bapak Ibu? Ibu-ibu yang jawab, bapak-bapak. Berapa tingkatan ibu-ibu ada? Berapa tingkatan sambil nunggu hangatnya jalan? Bismillah. Nggak ada yang jawab, tawadhu semua. Berapa Ibu? Surga itu ada berapa tingkatan? Sebelum kajian tadi ramai biasa ibu-ibu. Ketika ditanya, khusyuk. Surga itu ada berapa tingkatan Bapak-bapak? 100. Iya Ustaz. Pak jawab 100 Ustaz, tapi takut riak Ustaz. Ya boleh lah. Surga itu ada 100 tingkatan. Misalkan ada seseorang yang masuk surganya tingkatan ke-50, dia nyesel. Kenapa dulu di dunia tidak maksimal? Kalau seandainya ada orang yang masuk surga saja nyesel, kenapa tidak banyak beramal, apalagi orang yang tidak masuk surga? Bisa dipahami ya. Kalau seandainya ada orang masuk surga yang semuanya nikmat semuanya, itu punya nyesel. Apalagi orang yang tidak masuk surga, jelas nyeselnya. Apalagi orang yang naudzubillah tadi dijebloskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, nyesel. Saking bentuk penyesalan mereka agar tidak sampai masuk neraka, karena mereka tahu mereka tetap di neraka, mereka rela menjadikan orang yang paling mereka cintai sebagai tumbal. Yauma yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Mereka rela anaknya, ya Allah ini anak saya jadikan tumbalnya, dia aja yang masuk neraka, saya nggak bakal dan saya nggak mau masuk neraka. Rela anaknya yang masuk neraka, yang penting saya nggak masuk neraka. Kalau sekarang kan ibu-ibu bilang ketika mau lahiran, yang penting anakku sing selamat, aku ora popo. Bapaknya bingung jenengan bilang seperti itu mesti gede ki sapa? Jangan dilanjutkan. Sehebat apapun permasalahan yang dialami ibu dan anak atau bapak dan anak, terkadang bapak atau orang tua rela dirinya yang mati, yang penting anaknya selamat. Tapi beda kaitannya, gambarannya dengan hari kiamat. Kalau hari kiamat yang penting saya selamat, anakku ora selamat, pak ora. Yang penting suami selamat, saya selamat, bojoku mlebu neraka, pak ora. Yang penting bojoku mlebu neraka, ya Allah pak ora, yang penting aku mlebu surga. Itu seperti itu gambarannya, semuanya menyesal Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaumal wa anzirhum yaumal hasrati idz qudiyal amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini saya bacakan, tadi saya baca ayat ini, kemudian saya lihat tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Imam Ibnu Katsir menyebutkan ucapan atau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam kitab Sahih mereka berdua. Imam Ahmad menyebutkan hadis ini dalam kitab Musnad beliau. Imam Bukhari menyebutkan hadis ini dalam kitab Sahih beliau. Imam Muslim menyebutkan hadis ini dalam kitab Sahih beliau.
Qala Imam Ahmad haddatsana Muhammad bin Ubaid haddatsana al-Ahmash an Abi Shalih an Abi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahlul jannatil jannah wa ahlun narin nar yuja'u bil mauti ka'annahu kabshun amlah fayuqafu bainal jannati wan nar. Nanti Bapak Ibu, ini gambaran yang pasti akan kita lihat. Nanti di hari kiamat, setelah penduduk neraka masuk neraka, setelah penduduk surga masuk surga, Allah akan datangkan kematian. Tapi bentuknya kambing besar. Apa kambing besar itu istilahnya? Kibas. Kibas mungkin dari bahasa Arab, karena bahasa Arabnya kapsun, kambing besar. Dan kambing ini diibaratkan sebagai sebuah kematian. Fayuqafu baina jannati wan nar. Nah, ini kambing akan ditaruh oleh Allah di antara surga dan neraka. Fayuqalu ya ahlal jannah hal ta'rifuna hadza? Allah nanya kepada penduduk surga yang sudah masuk surga, wahai penduduk surga, tahukah kamu apa ini? Maka mereka mengatakan, na'am hadzal maut, ya wahai Tuhanku, ini adalah kematian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada penduduk neraka, ya ahlan nar hal ta'rifuna hadza? Wahai penduduk neraka, tahukah kamu apa ini? Mereka mengatakan, na'am hadzal maut, iya wahai Tuhanku, ini adalah kematian. Fayu'maru bihi fayubah. Habis itu tadi kambing tadi disembelih. Ya ahlal jannah khuludun wala maut. Wahai penduduk surga, sekarang kematian sudah disembelih. Kekal kalian selama-lamanya di surga dan kalian tidak akan pernah mati. Wa ya ahlan nar khuludun wala maut. Wahai penduduk neraka, sekarang kalian kekal di neraka dan kalian tidak akan pernah mati. Nanti saya akan sebutkan di antara percakapan penduduk neraka dengan penjaga neraka, mereka minta kepada penjaga neraka, ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, penjaga neraka, bilang sama Allah agar Allah mematikan kita semua. Tapi Allah sampaikan di awal ketika mereka masuk surga atau ketika mereka masuk neraka, Allah sembelih kambing. Allah katakan, ya ahlana khuludun wala maut. Wahai penduduk neraka, sekarang selama-lamanya dan tidak ada lagi yang namanya MATI. Hadis itu summa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa andir yaumal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflah ahlu dunya fi ghaflati dunya hakadha rawahu al-Imam Ahmad wa qad akhrajahu al-Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima. Oke, Bapak Ibu jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah, setelah cerita seperti ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan firman Allah, wa andirhum yaumal hasrati idh qudiyal amru, dan peringatkanlah mereka wahai Muhammad tentang hari penyesalan yang ketika itu semua perkara sudah diputuskan, yang masuk surga masuk surga, masuk neraka masuk neraka. Oke, Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, ini pesan yang pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa hari kiamat hari penyesalan. Bapak Ibu jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
memperinci kandungan Al-Quran itu isinya ada 3 hal. Sepertiga bicara tentang kisah-kisah, cerita-cerita. Kalau saya ngajar di kelas, muridnya sudah mulai bosan, Ustaz cerita Ustaz. Mungkin sama kayak bapaknya di sini. Bapaknya juga suka cerita tentang cerita percakapan penduduk neraka yang datang ini. Kemudian yang kedua tentang al-jaza wal iqab. Jaza itu balasan, punishment dan reward. Punishment dan reward. Punishment itu hukuman, reward itu penghargaan, kurang lebih lah ya. Orang yang baik rewardnya gini, orang yang jahat punishmentnya gini. Itu sepertiganya. Sepertiganya lagi al-amr wan nahi, perintah dan larangan. Itu kata Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, karena di dalam Al-Quran ada tentang kisah-kisah, dan tujuan kisah-kisah Allah sebutkan dalam Al-Quran juga untuk memberikan semangat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada kesempatan ini agar kita lebih semangat, agar kita lebih naik lagi imannya, kita akan sama-sama dengar cerita yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan kisah dalam Al-Quran itu mesti baik. Kisah dalam Al-Quran itu yang terbaik, dan kisah dalam Al-Quran itu mesti benar. Allah Ta'ala berfirman di awal surat Yusuf, nahnu naqussu alaika ahsanal qasasi. Kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad kisah-kisah terbaik. Makanya Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, yang punya anak, dengar-dengar dan sering-sering dengar kajian tentang cerita-cerita. Biar jenengan punya cerita sehingga jenengan ceritakan kepada anak. Jangan cerita seperti bapak saya dulu, cerita ininya sama berarti ya. Kancil nolong timur. Akhirnya besarnya ya alhamdulillah saya nggak ikut-ikutan kancil. Apa namanya ya? Orang kita ini kalau saya yakin ini segini banyaknya, kalau suruh gambar ya Bapak Ibu silahkan, pelajaran sekarang nggak ada kajian, sekarang pelajarannya gambarnya pemandangan. Saya yakin 99% gambarnya gunung, mataharinya kalau nggak di tengah di pojok ya, kemudian gunungnya mesti pakai W balik gitu, sawahnya PP gitu, ada sungainya, andalan itu sudah. Pohon kelapanya besarnya hampir sama kayak gunungnya ya. Tapi ternyata bukan hanya gambar yang sama kita, cerita pun ternyata masa kecil kita sama. Saya yang lebih tua seperti jenengan atau jenengan yang masih muda seperti saya, ceritanya kancil nyolong timur ganti. Banyak kisah sahabat Nabi Muhammad, banyak kisah para nabi, banyak kisah-kisah yang luar biasa. Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Wah, kami, kata Allah Ta'ala, menceritakan kepada engkau wahai Muhammad kisah-kisah terbaik. Ada kisah Dzulqarnain, ada kisah Maryam, dan macam-macam kisah-kisah yang lain. Itu sebutan kepada anak. Allah Ta'ala sampaikan ahsanal qasasi, kisah terbaik itu Allah ceritakan dalam Al-Quran. Ada buku judulnya kisah-kisah dalam Al-Quran. Insya Allah kalau nggak salah sudah diterjemahkan. Bisa itu dibeli di marketplace, hanya bisa dibaca untuk tabungan jenengan nyeritain kepada anak dan cucu. Mereka sangat butuh sekali dengan kisah-kisah seperti ini. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala juga sebutkan inti pentingnya menceritakan kisah dalam Al-Quran. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat
176, ayatnya panjang tapi saya sebutkan akhirnya. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakan kisah-kisah kepada mereka agar mereka semua mengambil pelajaran. Nah, ini tujuan saya menceritakan kisah penduduk neraka yang saling berbicara, yang saling berbincang, yang saling ngobrol di neraka, ini agar kita bisa mengambil pelajaran. Apa yang mereka obrolkan kita ambil pelajaran, apa yang mereka harapkan kita bisa mengambil pelajaran. Kalau ibu jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah, dalam Al-Quran perbincangan penduduk neraka itu macam-macam. Satu, ada perbincangan penduduk neraka dengan penduduk surga. Jadi di antara bentuk kenikmatan surga itu ada kenikmatan fisik yang dirasakan oleh panca indera, dilihat nikmat, dirasakan nikmat, diminum indera perasa nikmat. Itu ada kenikmatan yang dirasakan oleh indera, tapi juga ada kenikmatan yang sifatnya batin gitu. Di antara kenikmatan yang sifatnya batin, bukan kenikmatan zahir, bukan kenikmatan zahir, adalah kenikmatan batin. Itu di antaranya penduduk surga bisa melihat penduduk neraka dan bisa saling berbicara. Dengan insya Allah apa itu surat Al-Mudaththir. Masalakakum fi saqar qalu lam naku minal. Ini contoh saja. Penduduk neraka ketika melihat saudara-saudaranya, teman-temannya yang dulu bareng, wal'iyadzubillah, dulu nongkrong bareng, mungkin minton bareng, ronda bareng, bal-balan bareng. Tapi ketika di neraka temannya masuk neraka, ketika kita masuk surga, temannya masuk neraka. Ditanya, masalah aku bisa sakor. Kenapa kalian masuk neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khawaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana yaqin. Itu di antara kenikmatan penduduk surga yang Allah berikan kepada mereka, bukan kenikmatan zahir saja, tapi ada kenikmatan dari bentuk kenikmatan batin yang Allah berikan kepada penduduk surga. Mereka bisa melihat penduduk neraka, mereka bisa balas dendam, mengejek penduduk neraka. Allah Ta'ala sebutkan itu di akhir surat Al-Mutaffifin. Gimana? Innal mujrimina gimana? Walladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Orang-orang kafir selama di dunia mereka ngejek orang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Ketika orang beriman lewat, yataghamazun itu mereka lagi ngobrol sama sesama orang kafir, habis itu lirik-lirikan ngejek orang beriman yang lewat. Jadi ngejek tapi pakai mata. Itulah ya. Yataghamazun. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakin. Ketika mereka balik ketemu keluarganya, mereka juga masih memperbincangkan orang beriman. Diejek, ketemu diejek, di rumah ngobrol sama keluarga juga ngejeknya orang beriman. Topik yang dibicarakan di rumah juga orang beriman. Diejek orang beriman. Habis itu gimana? Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu 'alaihim hafizin. Fal yawmal ladzina amanu minal kufari yadhakuna. Hari ini kata Allah, di surga nanti giliran orang beriman duduk di atas alal araiki yang turun. Mereka duduk di atas dipan, di atas sofa-sofa yang empuk, melihat orang kafir yang di neraka sedang diadab. Giliran kita yang tertawa. Kita sekarang nangis, disiksa, saudara kita disiksa oleh orang-orang Yahudi di Palestina sana. Nanti di hari kiamat kita giliran yang ngejek mereka. Rasain, ketawa bahagia. Ya.
Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Ayat ini ketika Allah berbicara orang beriman akan mengejek orang kafir kelak di hari kiamat, para ulama menyebutkan, ini disebutkan juga oleh Ustaz Firanda dalam kitab beliau tafsir surat Al-Mutaffifin kalau nggak salah. Ustaz Firanda menyebutkan ucapan para ulama ini lucu juga ya, di antara bentuk ejekan orang-orang beriman kepada orang kafir kan, nanti kita akan sebutkan juga ayatnya, orang kafir itu minta sama Allah, minta sama malaikat penjaga agar mereka dikeluarkan, tapi mereka tidak akan bisa keluar. Wa ma hum bi kharijina minha, mereka tidak akan bisa keluar dari api neraka dan tidak bisa keluar dari neraka. Bentuk ejekan orang beriman kepada orang kafir yang menambah kenikmatan mereka di surga karena ngelihat orang kafir diadab sengsara di neraka adalah kadang pintu neraka itu dibuka. Ketika dibuka, orang kafir ini keluar, lari bergegas mau keluar, habis mau keluar pintunya ditutup lagi. Ketawa itu penduduk surga, wah kasihan, itu senang bahagia, tepuk-tepuk gitu. Itu bentuk kenikmatannya. Dengan di sini aja cerita seperti itu kan rasanya senang. Walaupun belum masuk surga, tapi PD sudah senang gitu kayaknya. Itu bentuk kegembiraan. Jadi Allah Ta'ala bukakan pintu surga, habis itu penduduk neraka sudah senang mau keluar dari surga, mau keluar dari api neraka, sudah mau keluar, ditutuplah pintunya. Kasihan, giliran orang beriman yang ngejek orang kafir. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu tadi perbincangan pertama, perbincangan penduduk neraka dengan penduduk surga. Nanti di akhirnya saya sebutkan. Yang kedua, perbincangan penduduk neraka dengan penjaga neraka. Siapa nama malaikat yang menjaga neraka? Malik. Berapa jumlah yang menjaga neraka? Sedikit lagi. Alaiha tis'ata 19. Kemudian perbincangan penduduk neraka dengan sesama penduduk neraka. Ini gambaran yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ada perbincangan penduduk neraka dengan penjaga neraka, yaitu Malik. Ada perbincangan antara penduduk neraka dengan penduduk surga, dan juga ada perbincangan penduduk neraka dengan sesama penduduk neraka. Oke, Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk gambaran percakapan yang pertama. Ini percakapan baina ahli nari wa khazanatiha. Perbincangan antara penduduk neraka dengan para penjaga neraka. Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaib kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim
fasuhqan li ashabis. Ini gambaran yang Allah ceritakan tentang penduduk neraka dan yang menjaga neraka. Kita lihat. Pertama, ini Al-Mulk ayat yang ke-6, 7, 8 sampai ayat 11. Bisa ditulis gambaran pertama perbincangan penduduk neraka dengan khazanatuha, para penjaga neraka, dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Nanti kita sedikit ambil pelajarannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam." Dan orang-orang kafir yang kufur kepada Tuhan mereka, kelak mereka akan mendapatkan azab jahannam. Wa bi'sal masir, dan neraka jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Kalau surga itu sebaik-baik tempat kembali, kalau neraka sejelek-jelek tempat kembali. Bagaimana nggak jelek? Allah Ta'ala sebutkan di ayat yang lain, surat Al-Kahfi, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahatat bihim suradiquha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashfil wujuh bi'sa syarab wasa'at murtafaq. Allah Ta'ala sebutkan gimana neraka itu tidak menjadi tempat yang jelek. Allah sebutkan wa iyastaghithu yughathu bima'in. Kalau mereka di dalam neraka ini minta minum, mereka teriak-teriak sama Allah, minta minum, ya Allah, minta minum, ya Allah. Yughathu bima'in. Mereka dikasih air, dikasih air. Yughathu bima'in. Apa itu? Wa iyastaghithu yughathu bima'in. Mana ayatnya? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashfil wujuh. Itu airnya mendidih. Jangan kalau minum air panas, kalau mau diminum seperti ini, kalau lagi panas-panasnya, asapnya kan wajah ya, karena seperti ini. Itu kan panas itu. Lah itu asapnya yang panas tadi itu bisa menjadikan wajah ini melepuh, hancur. Padahal itu masih kena asapnya kok, belum diminum airnya. Wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashfil wujuh bi'sa syarab. Minuman ini minuman yang paling jelek, wasa'at murtafaq. Neraka adalah tempat yang paling jelek. Kalau kita bicara tentang ngerinya, ada neraka yang Allah Ta'ala sebutkan wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha, kita lanjutkan. Idza ulqu fiha, apabila orang kafir itu dilemparkan ke dalam neraka, sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur. Mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu apinya membara-bara. Jadi keluar suaranya neraka. Gimana? Allah Ta'ala alam dan enggak pingin dengar. Takadu tamayyazu minal ghaid. Hampir meledak itu neraka karena saking panasnya dan saking marahnya. Idza kullama ulqiya fiha faujun sa'alahu khazanatuha. Setiap kali ada orang kafir yang dilemparkan ke neraka, ini para penjaga neraka bertanya, dilempar lagi, dilempar lagi, kok terus dilempar masuk neraka. Heran itu penjaga nerakanya, akhirnya bertanya, alam ya'ti nadhir, kepada penduduk neraka, alam ya'ti nadhir, belum apakah belum datang kepada kalian orang yang memberikan peringatan? Maksudnya Nabi Muhammad, emang belum ada orang yang datang memberikan peringatan kepada kalian, yaitu Nabi Muhammad. Ustaz sekarang YouTube banyak kajian-kajian, apa belum ada itu yang datang kepada kalian ngasih peringatan kepada kalian? Qalu bala, mereka mengatakan ada, sudah ada. Qad ja'ana nadhir, sudah ada yang datang ngasih peringatan, sudah banyak kajian di YouTube. Apa tapi kita tidak mau beriman.
ma nasallahu. Allah belum menurunkan apapun kepada kita semua. Wa qalu setelah dijebloskan neraka, mereka sudah mengakui bahwa sudah ada yang memberikan peringatan, tapi salah mereka sendiri tidak mau iman. Mereka katakan, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya kami dulu mau dengar dan seandainya dulu kami mau berpikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, mungkin kami sekarang tidak masuk neraka sa'ir. Berarti di sini Bapak Ibu jamaah yang sama dirahmati oleh Allah, yang mereka harapkan seandainya mereka masih hidup dan seandainya mereka menggunakan dua lagi tidak akan masuk. Apa itu yang pertama? Wa qalu law kunna nasma'u. Seandainya dulu di dunia kami mau dengar, ini pertama. Mereka ingin, ya Allah dulu seandainya saya dengar ya Allah. Wa na'qilu. Dan bukan hanya dengar, banyak orang yang dengar, tapi seperti kondisinya orang Yahudi, sami'na wa asaina. Tapi kalau orang beriman, sami'na wa ata'na, ya dengar ya Allah dan kami taat. Tapi kalau orang Yahudi, sami'na, kami dengar, wa asaina wa tusifu fi qulubihim rijs, tapi mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalu la kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqal li ashabis sa'ir. Maka kemudian setelah itu mereka mengakui mereka salah, kemudian mereka fasuhqan, diejek oleh para malaikat, celaka Anda, rugi Anda karena kalian menjadi orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, orang yang masuk neraka tidak ada satu orang yang masuk neraka kecuali dia tahu bahwa dirinya memang berada di neraka. Ini Allah benar-benar adil. Mungkin di dunia ada orang yang dijebloskan ke penjara, walaupun sudah melewati berbagai penyidangan, dia tetap nggak ngaku. Jane aku kira mlebu penjara, sing mlebu penjara asline kae, tapi saya dijebloskan. Tapi kalau di neraka tidak ada satu orang yang masuk neraka kecuali dia benar-benar fa'tarofu, dia benar-benar menyadari saya memang pantas masuk neraka. Dalam sebuah hadis, saya belum cek kesahihannya, tapi disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab hadis, dalam kitab tafsir beliau menjelaskan firman Allah di surat Qul fa'tarafu bi dzambihim fasuhqal li ashabis sa'ir. Rasulullah SAW menyebutkan la yadkhulu ahadun an-nar, tidak ada seorang pun yang masuk neraka illa wa huwa ya'lam anna an-nar aula bihi minal jannah, kecuali dia sudah tahu memang neraka ini pantas bagi saya ketika saya masuk surga. Maksudnya dia yakin, dia paham, dia mengakui dosanya banyak dan di dunia dulu banyak dosa sehingga dia berhak untuk masuk ke dalam neraka. Jadi tidak ada orang yang masuk neraka dalam keadaan mazlum, dalam keadaan dizalimi oleh Allah. Semuanya sudah yakin, sudah mengakui karena dosanya dia dijebloskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Makanya kan ada proses sebelum masuk neraka, kan ada proses hisab, ada proses mizan. Itu semuanya untuk menegakkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, saya izin minum dulu. Tadi penduduk neraka masuk ke dalam neraka karena mereka di dunia tidak menggunakan alat pendengaran mereka untuk mendengarkan. Mereka tidak menggunakan hati untuk berpikir. Dan hal ini ternyata yang sering dilakukan dalam Al-Quran. Jangan sering dengar Allah firman wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Sering itu tiga hal mesti Allah gandengkan. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Sering Allah Ta'ala juga sebutkan huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la
ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afidah. Kalian dikeluarkan oleh ibunda kalian dari rahim ibunda kalian, la ta'lamuna syai'a, enggak ngerti apa-apa, enggak bisa ngomong, mau mimik nangis, pipis nangis, nangis lagi, gatal nangis, semuanya nangis, bisanya cuma oe-oe sudah, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Kalau pingin minum nggak ngerti cara bilang bagaimana pingin minum, mau makan nggak ngerti bagaimana cara bilang mau makan, pipis nggak ngerti bagaimana cara bilang pipis, hanya bisa nangis. La ta'lamuna syai'a, kalian nggak ngerti apa-apa. Bapak ibu semuanya yang sekarang jadi orang hebat, yang jadi DPR, yang jadi presiden, yang jadi bos pengusaha, yang jadi macam-macam semua di hadapan saya ini, dengan dulu lahir nggak ngerti apa-apa. Kok bisa seperti ini? Tentukan Allah, dan kemudian Allah kasih kita 1, 2, 3. Wa ja'ala lakumus sama. Allah kasih jenengan telinga. Wal absar, dan Allah kasih jenengan mata. Wal afidah, dan Allah kasih jenengan hati. Tapi apa kata Allah? Qalilan ma tashkurun. Tapi sedikit sekali kalian yang mau bersyukur kepada Allah. Dulu di dunia kita nggak pakai ini, nggak pakai ini untuk melihat tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kelak ya Allah ceritakan di ayat yang lain, surat As-Sajdah, allazi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Wa qalu aidza dhalalna fil ardi inna la fi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Nah, ketika mereka kelak melihat orang-orang yang pendosa, orang kafir dijebloskan oleh Allah ke dalam neraka, mereka juga akan dijebloskan ke dalam neraka. Mereka sudah melihat neraka dengan apa namanya itu? Kan keyakinan itu ada 3 tahap kata para ulama. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Kalau ilmu yakin ini keyakinan tapi didasari dengan ilmu. Yang kedua, ainul yakin. Ainul yakin keyakinan yang didasari sudah langsung melihat. Dan yang keempat, yang ketiga, hakul yakin. Hakul yakin ini sudah nyemplung. Oh iya, ternyata kayak gini gitu. Katanya, saya dikasih kabar Ustaz, di Seragi itu ada pengajian. Monggo kalau mau jenengan hadir di pengajian Seragi mengaji. Dapat hangat, dapat air putih. Air putihnya kalau habis boleh nambah, dapat jajannya itu ya enak. Ini ilmu yakin masih. Oh iya. Habis itu lewat Seragi. Oh iya, ternyata ada pengajian, ada teh hangatnya, ada aquanya. Habis itu besoknya duduk di sini nyicipin teh hangatnya beneran. Iya betul. Ada aquanya, jajannya nggak ada bagi saya. Sudah ada. Sudah. Cuma belum saya makan. Oh ternyata ada, itu aku yakin. Jadi sudah benar-benar merasakan. Nah lihat ini, Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, kamu akan melihat orang-orang mujrim, orang-orang yang banyak dosa, mereka menundukkan wajah mereka di hadapan Allah Ta'ala. Nakisu ru'usihim inda rabbihim, tunduk itu kepalanya di hadapan Allah. Mereka mengatakan Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, kami sekarang melihat ya Allah neraka itu. Ya Allah, kami sekarang dengar ya Allah jeritan orang-orang di neraka. Kalau dulu wa qalu launa
nasma'u au naqilu. Sekarang benar kami sudah melihat ya Allah, sudah dengar ya Allah. Arji'na, kembalikan kami ya Allah. Na'mal sholihan inna muqinun. Kembalikan kami dunia agar kami bisa amal soleh. Seandainya mereka menggunakan telinga, mereka menggunakan mata mereka, mereka tidak akan masuk ke dalam neraka. Tapi ketika itu mereka sudah melihat di neraka, sudah melihat, sudah mendengar, baru mereka saja. Maka Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, saya ingat cerita dari Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri dulu pernah ngantar jenazah. Bagus ini. Hayati ucapan beliau. Al-Hasan Al-Basri ketika ngantar jenazah, sudah selesai makam jenazahnya, kemudian beliau nanya sama orang di sebelahnya, Mas, ini apa? Kuburan di Seraki jauh dari sini atau jauh apa dekat? Pak Zamron, lumayan. Ada yang rumahnya pulang lewat kuburan? Tidak ada. Kuburan sekarang ramai nggak kayak kuburan itu. Ya, padang juga banyak lampu-lampunya. Di Pekalongan nggak tahu lagi. Sama ya. Hasan Al-Basri mengatakan, Mas, saya mau nanya sama jenengan. Ini kalau orang yang mati barusan kita ikut penguburannya sudah selesai, dia dikasih hidup lagi sama Allah, melek lagi. Ya nggak usah ditanya jenengan kabur apa enggak itu yang ditanyakan Hasan Al-Basri. Ini kalau orangnya bisa dikasih melek lagi sama Allah, jenengan kira-kira orang tadi mau ngapain kalau dikasih melek lagi sama Allah? Dia sudah mati, sudah dikubur, habis itu dikasih hidup lagi sama Allah, melek lagi. Itu kira-kira dia mau ngapain? Pasti dia akan sholat, akan ibadah, akan taubat sama Allah. Itu jawabannya. Dan saya yakin jawaban itu juga akan muncul dari panjenengan semua. Dan dari saya juga. Setelah itu, Hasan Al-Basri mengomentari, oke Mas, dengan sama berarti sama saya. Sama-sama sepakat, orang itu kalau mati, kemudian hidup lagi, dia akan tobat, sholat, ibadah, dan macam-macam. Nah, sekarang orang itu sudah mati dan tidak bisa hidup lagi. Dan kita masih hidup dan belum mati. Maka ayo kita mengerjakan keinginan yang akan dilakukan oleh orang itu jika seandainya dia dikasih hidup. Dia kalau dikasih hidup, dia ingin ibadah. Nah, kita sekarang masih hidup, ayo kita kerjakan seperti yang diinginkan oleh orang mati. 100% saya yakin kuburan Seraki, nggak tahu namanya apa, kalau nggak kan Sapuro yang terkenal, kalau di Seraki namanya Gembiang, kuburan Gembiang. Semuanya mereka yakin 100% mereka ingin hidup lagi dan ingin beramal. Lagi Allah Ta'ala sebutkan, nanti saya sebutkan di pertemuan yang akan datang, wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, mereka teriak itu di neraka, ya Allah, kembalikan kami ke dunia agar kami bisa beramal. Lihat, orang-orang yang masuk neraka, mereka minta sama Allah, dan ini percakapan juga dengan Allah, mereka minta agar mereka bisa kembali ke dunia agar bisa beramal. Apakah mereka minta amal yang banyak? Enggak. Na'mal sholihan, ya Allah, kami ingin melakukan amal soleh cuman satu tok, nggak minta banyak, karena mereka cuma minta ditunda kematiannya barang sedetik atau 2 detik, sehingga mereka cuma ingin mengerjakan satu amal. Nah, kita masih bisa beramal-amal, kita kerjakan pengajian, alhamdulillah. Yang rumahnya jauh ya di sini zikir yo bisa, yang masih punya uang rezeki bisa sedekah, masih banyak amal-amal yang banyak yang bisa kita kerjakan. Maka saya menasihatkan untuk saya pribadi tentunya, mari tadi di Gembiang, mereka semua ingin balik ke dunia agar bisa beramal. Dan kita belum masuk ke kuburan Gembiang atau kuburan Sapuro atau kuburan mana saja. Kita masih hidup,
maksimalkan untuk kita banyak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nggak punya duit bisa beramal dengan tenaga. Yang nggak punya tenaga, nggak punya duit bisa beramal dengan pikiran. Nggak punya duit, nggak punya tenaga, nggak punya pikiran, bisa beramal dengan lisan. Subhanallah. Nggak punya duit, nggak punya tenaga, nggak punya uang, nggak punya lisan, punya hati, masih bisa bersyukur dengan hati. Kalau nggak punya hati lagi, ya berarti ini mayit yang berjalan. Ya. Ini lebih jelek kondisinya daripada hewan ternak ulai akal an'ami belum awal. Sudah lisan nggak ada, duit nggak ada, tenaga nggak ada, pikiran nggak punya, lisan nggak ada, hati nggak ada, ya sudah wis. Berarti mungkin sudah meninggal dunia. Oke Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak, insya Allah ini yang pertama tentang surat Al-Mulk. Penduduk neraka mereka ngaku bahwa mereka dulu nggak menggunakan telinga mereka, nggak menggunakan akal pikir mereka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah telinga kita masih berfungsi dengan baik, pikiran kita juga masih berfungsi dengan baik. Maka mari kita gunakan kesempatan ini untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah kasih, kesempatan yang Allah kasih kita gunakan dengan baik. Insya Allah nanti kita akan lihat di kesempatan yang ke depan perbincangan penduduk neraka dengan sesama penduduk neraka, saling salah-salahan, saling tuduh-tuduhan. Kamu sih saya neraka, kamu salah dewe gitu. Saya kan cuma ngaji, salah dewe dengan melu. Hidup minum Muhammad di dunia saja dengan gelem kita minum Muhammad itu sudah salahnya. Saya cuma ngaji. Nah itu nanti mereka saling tuduh-tuduhan. Kamu saja main bal-balan sampai enggak sholat, itu salah dewe. Kan aku ngajak toh. Gelem ora gelem urusanmu, kok jenengan gelem itu salah aku. Nah, itu nanti kita akan sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Bahkan salah-salahan itu bukan sekedar manusia dengan manusia, tapi manusia dengan jin. Manusia minta sama Allah, ya Allah, tunjukkan kami ya Allah. Rabbana arina man adallana minal jinni wal insi. Ya Allah, tunjukkan kepada kami mana jin dan manusia yang dulu bisiki kami agar kami jauh dari Engkau ya Allah. Di sini ya Allah. Naj'alhum tahta aqdamina. Kami akan jadikan dia di bawah telapak kami, tak injek ya Allah. Gemes saya mlebu neraka gara-gara jin, pengen weruh jin kaya apa ya Allah. Ini nanti ada di Al-Qur'an, Allah taala juga sebutkan ini nanti naj'alhuma tahta aqdamina. Kami akan jadikan jin itu di bawah telapak kaki kami ya Allah, dan kami minta sama Engkau ya Allah, jadikan mereka semua orang-orang yang telah menyesatkan kami di neraka yang paling bawah. Jinnya ketika dengar seperti ini, kita minta, jangan kita, orang kafir minta agar jin berada di bawah telapak kaki mereka. Jinnya ngomong lagi sama Allah, ya Allah, ngomong sama orang yang tadi minta, ya jangan salahkan saya, saya kan cuma ngajak, salah dewe sampean melu, ya jangan urusan saya ngajak, jenengan melu nggak melu itu urusan jenengan, tapi ternyata jenengan malah melu, ya wes, fala talumuni walumu anfusakum, jangan celah saya tapi celah diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Saya nggak bisa nolong kalian, kalian juga tidak bisa menolong saya. Sudah urusannya dewe-dewe. Jangan mlebu neraka podo, aku juga mlebu neraka. Ya sudah. Sama-sama masuk neraka. Karena memang syaitan atau jin itu menggoda kita agar dia punya teman, ketika dia masuk ke dalam neraka. Wallahu taala a'la wa a'lam. Shawab, ini mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Insya Allah pertemuan ke depan masih banyak sekali
tapi kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang punya pertanyaan disimpan dulu pertanyaannya, insyaallah kita buka sesi pertanyaan di kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.